menyembah, tinggikan nama.
Hari ini kita akan datang pada Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, kita mempersembahkan hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan semua menjadi milik kita adalah milik Tuhan. Biarlah hidup kita juga menjadi milik Tuhan. Dalam segala langkah hidup kita, kita mesti katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, bawa aku lebih lagi, bawa aku lebih lagi, bawa aku lebih lagi. Untuk mempersembahkan hidupku kepada ini aku, semua milikmu, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Kita sama-sama katakan, yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Sama-sama katakan, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Mari anak-anak, Bapak Ibu semua, kita katakan bersama-sama. Kita mengatakan bahwa hidup kita adalah milik Tuhan dan kita mempersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Dan katakan, kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan
Shalom, selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Kembali kita mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk berkat-Nya yang begitu luar biasa, yang senantiasa Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan, yang mana kita mengetahui bahwa firman Tuhan adalah dasar kehidupan bagi setiap orang-orang yang sudah percaya. Sebelum kita belajar firman Tuhan, tentunya kita akan terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu yang begitu luar biasa Engkau berikan bagi kami, yaitu berkat kesehatan, yang sehingga kami bisa melewati kehidupan ini penuh dengan sukacita. Kami akan belajar firman-Mu Tuhan dalam ibadah pada hari ini. Engkau memimpin ibadah ini, memimpin hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap apa yang kami pelajari dalam penyampaian firman Tuhan, kebenarannya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Hari ini kita akan belajar yaitu dengan tema yang diberikan, yaitu Yesus penolongku, yang diambil dari kitab Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-33. Saya akan membacakan untuk kita semua. Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-33 dengan judul yang diberikan oleh LAI ialah Yesus berjalan di atas air. Saya akan bacakan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Dari pembacaan nats ini, yaitu dari Matius pasal 14, ayatnya yang ke-22 sampai ke-34, kita bisa melihat sebuah peristiwa yang begitu luar biasa yang terjadi pada saat itu antara Yesus beserta murid-muridnya. Ketika Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi dahulu ke seberang menggunakan perahu, suatu ketika murid-muridnya merasa ketakutan, merasa kekhawatiran karena perahu yang mereka tumpangi terombang-ambing akibat ada tiupan angin yang begitu kencang. Inilah yang membuat para murid-murid mengalami ketakutan yang luar biasa. Tetapi tidak berselang lama, Yesus menghampiri murid-muridnya dengan berjalan di atas air. Namun dengan sontak ketika murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air, murid-muridnya malah mengalami ketakutan yang begitu luar biasa, mengalami kekhawatiran yang begitu luar biasa, karena mereka mengira bahwa yang berjalan di atas air itu adalah hantu. Karena melihat hal ini, Yesus langsung berkata, "Janganlah takut, sebab ini adalah aku." Namun salah seorang dari murid Yesus yang bernama Petrus berkata, "Jikalau engkau itu adalah Tuhan, coba suruhlah aku menghampirimu dengan berjalan di atas air." Nah, mendengar pertanyaan itu, Yesus lalu menyuruh Petrus untuk menghampiri dia dengan berjalan di atas air. Dan ketika Petrus sedang berjalan di atas air langkah demi langkah, suatu ketika ada angin yang menghembus di sekitaran dia, lalu membuat dia merasa khawatir atau takut. Dia mungkin berpikiran bahwa angin yang kencang itu bisa membuat dia jatuh dan tenggelam ke dalam air. Karena dia kurang percaya, padahal Yesus sudah menyuruh dia untuk menghampiri Yesus, akhirnya dia jatuh dan tenggelam. Namun kita bisa melihat bahwa Yesus menolong Petrus ketika Petrus meminta pertolongan dari Yesus. Nah, dari pembacaan ayat ini kita bisa melihat
suatu hal yang terjadi di dalam diri Petrus, yaitu ketika Petrus dalam dirinya ada rasa kurang percaya diri atas kuasa Tuhan, akhirnya kekurang percayaan diri dia terhadap kepercayaan dia kepada kuasa Tuhan membuat dia mengalami suatu hal yang tentunya tidak mengenakan karena dia jatuh ke dalam air. Kita tidak bisa bayangkan kalau seandainya Tuhan tidak menolong dia, mungkin dia bisa mati. Tapi di situ dikatakan bahwa Tuhan menolong Petrus, karena di dalam ketidakpercayaan Petrus, di dalam kebimbangan Petrus, pada akhirnya Petrus tetap berseru meminta pertolongan kepada Tuhan, yang pada akhirnya membuat Tuhan menolong Petrus. Dalam keseharian kita juga, seringkali pada saat kita diperhadapkan dengan suatu hal, dengan suatu masalah, kita merasa bimbang, kita merasa ragu bahwa sepertinya tiada Tuhan yang mampu menolong kita dalam menghadapi permasalahan yang sedang kita alami. Kita berpikir bahwa Tuhan tidak akan menolong kita. Kita berpikir bahwa kuasa Tuhan itu biasa-biasa saja. Itu adalah sebuah pemikiran yang salah tentunya ya. Itu adalah sebuah pemikiran yang biasanya timbul dari orang-orang yang belum mengenal Tuhan tentunya, yang masih mendasari kehidupannya akan dunia ini. Nah, seringkali ketika seseorang dalam dirinya beranggapan tidak percaya sepenuhnya akan kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, maka hal-hal yang tidak diinginkan pun pasti terjadi. Hal-hal negatif pun kerap kali terjadi dalam kehidupan kita. Sama seperti Petrus, ketika dia bimbang, hal yang tidak mengenakan terjadi dalam diri dia. Itu juga diri kita. Kalau kita tidak 100% percaya atas kuasa Tuhan, seringkali hal-hal yang tidak mengenakan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita bersyukur untuk materi pengajaran firman Tuhan pada hari ini, yaitu dengan tema Yesus Penolongku. Di sini kita akan belajar, yaitu hari ini belajar mengapa kita harus menyerukan dalam diri kita bahwa Yesuslah satu-satunya sumber pertolongan kita yang begitu nyata, begitu kuat dalam kita melakukan aktivitas kita di kehidupan kita sehari-hari. Apa sih alasannya kenapa kita mengatakan dalam diri kita semua bahwa Yesuslah satu-satunya penolong yang begitu nyata dalam hidup kita? Kita mau belajar berapa hal yang bisa menjadi alasan mengapa dalam diri kita harus mau menyatakan bahwa Yesuslah satu-satunya sumber pertolongan dalam hidup kita. Yang pertama kita akan belajar ialah hanya Tuhan yang dapat menghilangkan kekhawatiran. Hanya Tuhan Yesus sajalah yang mampu menghilangkan kekhawatiran yang ada di dalam diri kita. Pada dasarnya manusia seringkali mengalami kekhawatiran dalam menjalani kehidupannya. Sama halnya seperti gambaran yang terjadi ketika murid-murid Yesus ada dalam sebuah perahu, ada pencobaan terjadi, mereka mengalami kekhawatiran, mengalami kecemasan. Demikian juga hidup kita. Ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini, ada banyak sekali rintangan, ada banyak sekali tantangan, pencobaan yang membuat kita mungkin merasa takut, cemas, sedih, berpikir bahwa tidak mampu melewatinya. Ini adalah suatu hal yang biasanya memang benar-benar sering terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi kita bersyukur melalui pembelajaran firman Tuhan hari ini yang kembali mengingatkan kita bahwa kekhawatiran-kekhawatiran yang ada di dalam diri kita itu bisa kita lepaskan, bisa kita buang dari dalam kehidupan kita dengan syarat kita menyuruhkan di dalam diri kita bahwa hanya Yesus Kristus salah satu-satunya Tuhan yang mampu menolong kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita. Poin yang pertama ialah hanya Tuhan yang dapat menghilangkan kekhawatiran di dalam hidup kita. Kita bisa melihat dari Matius pasal 6 ayat yang ke-25. Kita mencoba membuka Alkitab kita. Ini sebagai ayat acuannya kenapa kita bisa mengatakan bahwa hanya Tuhan saja yang bisa menghilangkan kekhawatiran dalam hidup kita. Kita coba lihat Matius pasal 6 ayatnya yang ke-25. Saya akan bacakan untuk kita semua. Matius pasal 6 ayat yang ke-25 berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum,
Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ini adalah sebuah pengajaran tentunya ya, yang disampaikan oleh Yesus Kristus, yang kembali bisa meneguhkan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk tidak khawatir dalam menjalani kehidupan ini. Karena dalam ayat 25 ini berkata, karena itu aku berkata kepadamu, Yesus berkata memberikan sebuah pengajaran, peneguhan di dalam diri setiap orang untuk jangan khawatir akan hidup ini. Seringkali kita sebagai manusia, yang timbul dalam diri kita yang paling utama adalah kekhawatiran. Kekhawatiran yang begitu luar biasa. Kita khawatir untuk hari besok. Kita khawatir untuk besok apakah kita bisa makan atau tidak. Kita khawatir apakah besok kita masih dalam keadaan sehat atau tidak. Kita khawatir bahwa besok masih dalam keadaan yang damai sejahtera atau tidak. Intinya dalam diri kita yang paling besar dalam pikiran kita adalah kekhawatiran. Padahal kita mengetahui di ayat 28 dikatakan, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Di situ dikatakan bunga bakung yang tidak bekerja tetapi dia bertumbuh. Demikianlah kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya. Pasti Tuhan akan memelihara hidup kita. Dia tidak akan membiarkan kita mengalami kesengsaraan dengan perjuangan diri kita sendiri. Pasti Tuhan akan menolong kita. Jadi kita tidak usah mengalami kekhawatiran yang begitu luar biasa di dalam hidup kita, yang membuat pikiran kita rusak, mengacaukan pikiran kita, mengesampingkan Tuhan di dalam diri kita, hanya mengutamakan kekhawatiran di dalam hidup kita. Di ayat 27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiranmu dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupmu? Kekhawatiran di ayat 27 ini dikatakan tidak akan memperbaiki apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Justru kekhawatiran bisa membuat kita mengalami kesakitan. Kita akan stres, kita akan sakit. Karena kita stres, sakit, kita bisa masuk rumah sakit, dirawat. Justru ketika kita mengalami kekhawatiran, yang timbul adalah hal-hal yang tidak mengenakan, yaitu hal-hal negatif. Itulah sebabnya kita bersyukur adanya Tuhan dalam diri kita, yang tentunya memberikan pertolongan dalam hidup kita, memberikan penyertaan dalam hidup kita. Jadi sehingga pada saat kita melewati kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, banyak rintangan yang kita lalui, pencobaan yang kita lewati, mungkin kita merasa bahwa kita tidak mampu, tetapi ingatlah, ketika kita beriman kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, percaya akan kuasa Tuhan secara penuh, pasti kuasanya itu nyata, memampukan kita untuk melewati semua rintangan yang akan kita lalui satu demi satu dengan cara keberhasilan yang sudah Tuhan desain di dalam kehidupan kita. Kita akan mendapatkan sukacita, kita akan mendapatkan kesenangan, kemanisan, duka cita, kepahitan akan kita lewati, akan kita buang. Kenapa? Karena Tuhan membimbing kita. Dia berotoritas dalam hidup kita, menuntun kita untuk melewati segala pencobaan-pencobaan yang sering membuat kita mengalami patah semangat. Jadi, poin yang pertama ialah mengapa kita harus menyerukan bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan dalam hidup kita, adalah karena hanya Tuhanlah yang dapat menghilangkan kekhawatiran di dalam hidup kita. Jikalau kita tidak mengedepankan Tuhan dalam diri kita, kita tidak percaya bahwa Tuhan sebagai sumber pertolongan dalam hidup kita, pasti percayalah, pada saat kita menjalani kehidupan ini, hari lepas hari, akan banyak sekali rintangan yang kita hadapi dengan kesulitan, tanpa rasanya ada pertolongan dari Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak mengundang Tuhan sebagai sumber pertolongan dalam hidup kita. Jikalau hal itu terjadi dalam hidup kita, maka kepahitan tentunya akan terus terjadi dalam hidup kita. Kesulitan akan terus terjadi dalam hidup kita. Musibah akan terjadi dalam hidup kita. Suatu hal yang tidak mengenakan akan terjadi dalam kehidupan kita. Sama seperti Petrus ketika dia kurang percaya terhadap kuasa Tuhan yang menyuruh dia untuk datang menghampiri dia berjalan di atas air. Akhirnya apa? Dia terjatuh.
ke dalam air, itu adalah suatu hal yang tidak mengenakan. Jadi bagi setiap orang yang tidak percayakan kuasa Tuhan di tengah-tengah dunia ini, tentunya akan mendapatkannya hal yang sama, yaitu hal-hal yang tidak mengenakan. Akan mendapatkan kekhawatiran, kesehariannya akan diisi dengan kekhawatiran-kekhawatiran yang tentunya kita mengetahui bahwa kekhawatiran tidak akan menambahkan satu hal yang baik di dalam kehidupan kita. Justru kekhawatiran akan membuat hidup kita merasa jauh daripada Tuhan. Kekhawatiran akan membuat kita hidup ini tidak memiliki rasa yang begitu luar biasa. Kekhawatiran tidak akan membuat hidup ini berwarna. Kekhawatiran tidak akan memberikan hidup ini sebuah arti yang begitu luar biasa. Tetapi jikalau kita menyerukan dalam diri kita bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber pertolongan dalam hidup kita, segala hidupan yang kita lalui pasti memiliki rasa yang luar biasa, memiliki arti yang luar biasa, makna yang luar biasa, karena Tuhan menjadi sumber pertolongan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus percaya penuh dalam diri kita 100% bahwa hanya Tuhanlah yang bisa berotoritas dalam hidup kita, memberikan sumber pertolongan di dalam kehidupan kita, sehingga kekhawatiran, kecemasan, rintangan yang sulit bisa kita lewati sesuai dengan tuntunan Tuhan. Itu poin yang pertama yang bisa menjadi alasan mengapa kita harus menyerukan dalam diri kita, atau kita harus mengatakan dalam diri kita bahwa Yesuslah satu-satunya penolong dalam hidup kita. Kita masuk poin yang kedua yang menjadi alasan kita sebagai orang percaya mengatakan dengan kesungguhan dalam diri kita bahwa Yesus adalah penolong dalam hidup kita, ialah di mana Yesus sendiri, poin yang kedua, menjanjikan penghibur di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita bisa lihat Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-18. Kita buka Alkitab kita dari kitab Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-18 saya akan bacakan. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 18. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepada kamu. Di poin yang kedua, kita bisa melihat bahwa Yesus menjanjikan penghibur kepada orang-orang yang percaya. Di mana di sini kita bisa melihat yang dimaksud penghibur di sini adalah Roh Kudus. Di ayatnya yang ke-17 yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Ya, orang-orang yang masih hidupnya dipimpin oleh dunia ini tidak mengenal siapa dia yang dimaksud, yaitu Roh Kudus itu. Jadi hanya orang-orang yang sudah percaya Yesus Kristuslah, atau hanya orang-orang yang sudah bertobatlah, yang tentunya mengenal Roh Kudus ini, yang memiliki peran yang begitu luar biasa di dalam kehidupan setiap orang-orang yang sudah percaya. Kita bisa lihat di ayat yang pertama lagi, jikalau kamu mengasihi aku dan kamu menuruti segala perintahku, aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Seorang penolong yang dimaksud di sini ialah Roh Kudus yang tinggal di dalam diri setiap orang yang sudah percaya. Yang mana kita mengetahui bahwa peran Roh Kudus di dalam diri setiap orang percaya adalah menopang, menguatkan, menuntun, menghibur, menasehati. Itu adalah peran Roh Kudus yang tinggal di dalam diri setiap orang yang sudah percaya, yang sudah bertobat. Artinya, sangat benarlah ketika kita bisa menyerukan di dalam diri kita bahwa Yesus adalah satu-satunya sumber penolong dalam diri kita. Kenapa? Karena ketika dia sudah tidak ada di dunia ini lagi, dia tetap menyertai kita, yaitu melalui Roh Kudus yang disediakan bagi orang-orang yang sudah percaya di dalam diri kita semua. Di mana Roh itu berperan aktif
yang sangat begitu luar biasa di dalam diri kita. Ketika kita mungkin mengalami kesulitan dalam hidup ini, Roh itu akan berperan menolong kita, memberikan hikmat, kebijaksanaan di dalam diri kita untuk kita bisa melewati kesulitan itu, sehingga kita bisa melewatinya penuh dengan sukacita. Ketika kita mengalami kesedihan, Roh Kudus itu akan berperan aktif menghibur kita. Dia tidak akan membiarkan kita berlarut-larut di dalam kesedihan selama-lamanya, tetapi dia akan berperan untuk menghibur kita. Dia akan menuntun kita supaya kita melewati kehidupan ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dia akan menyatakan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Segala kebenaran firman Tuhan itu akan dibukakan, dinyatakan dalam hidup kita, sehingga kita semua bisa menerima kebenarannya yang bisa diterapkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ketika kita jatuh di dalam dosa, Roh Kudus akan menegur kita. Dia akan membangkitkan kita pada saat kita jatuh dalam dosa, supaya kita berpaling dari dosa tersebut untuk kembali berpaling kepada kehendak Tuhan, supaya kita tetap lurus berjalan berdasarkan kehendak Tuhan. Jadi sangatlah tepat alasan ini mengapa tema yang kita pelajari mengatakan bahwa Yesus adalah penolong di dalam kehidupan kita. Ialah karena pertama, kekhawatiran yang ada di dalam diri kita, itu semua bisa kita lewati, bisa kita singkirkan hanya melalui pertolongan Tuhan saja. Yang kedua, kita mengatakan bahwa Yesus sebagai penolong dalam hidup kita, karena Yesus sendiri menjamin penghiburan di dalam diri kita, yaitu dengan cara dia mengirimkan penolong dalam diri kita sebagai orang percaya, yaitu Roh Kudus yang memiliki peran aktif di dalam kehidupan kita. Sungguh luar biasa pelajaran firman Tuhan pada siang hari ini yang memberkati kita di dalam keseharian kita. Pada saat kita melewati kehidupan kita, banyak rintangan yang mungkin mencekal kehidupan kita, membuat kita mengalami kesedihan, kekhawatiran. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus tetap beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus percaya dalam diri kita semua bahwa kuasa Tuhan itu begitu nyata, begitu hadir, memiliki peran yang begitu luar biasa bagi setiap anak-anaknya yang berseru kepada dia, bahwa ketika kita berseru akan kuasa Tuhan, percayalah, kesulitan apapun, kemustahilan apapun yang mungkin ada di dalam pikiran kita, itu semua akan dipatahkan karena Tuhan akan menolong hidup kita. Sebagai kesimpulan, bagi penutup renungan kita pada siang hari ini ialah, saya akan bacakan sebuah kesimpulan, yaitu tantangan utama dalam diri manusia yang sebenarnya ialah bukan kekhawatiran, melainkan keraguan atas kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, hari ini kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kita bahwa kita harus selalu percaya penuh akan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena dengan kita percaya akan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita, tentunya segala rintangan, tantangan, masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita bisa kita lewati dengan sukacita karena Tuhan menolong hidup kita. Terima kasih, demikianlah renungan kita pada siang hari ini. Kiranya memberkati kita semua. Kita tutup di dalam doa. Bapa dalam surga, bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang hari ini kami dengarkan bersama-sama. Biarlah firman Tuhan yang kami pelajari hari ini dapat meneguhkan hati kami, menguatkan iman kami, supaya kami anak-anak-Mu selalu berserah penuh di dalam kuasa-Mu pada saat kami menjalani kehidupan ini di tengah-tengah rintangan yang banyak yang kami lalui. Bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami, biarlah kami berani menerapkan apa yang kami temui melalui kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.